Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Iwan di channel Sound Kompor. Oke, kemarin banyak sekali teman-teman Cak tulung reaction atau review GB audio piye jane. Nek menurut sampean jenengan pripun Mas tentang sound GB Gunawan Buah yang terletak di Malang ya. Dau di mana ya tempatnya? Jeruk itu pokoknya lur. Petik jeruk apa-apa. Desainnya saya lupa. Ya, itu pokoknya. Terus kemudian Mas ada kemarin teman dari Banyuwangi, ada dua akun, dua nomor WA yang berbeda. Kemudian dari teman-teman yang lain ada 456 lah yang meminta untuk pendapat saya. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Dan ada teman-teman dari Banyuwangi meminta rekomendasi. Ya, oke. Baik, langsung saja kita mulai. Ini agak serius ya. Agak serius. Yang pertama ini mengenai GB. Tadi sudah saya sebutkan tempatnya ya kan. Dan GB audio ini dibuat oleh Pak Bronco dan Mas Fanani. Kemudian jadi untuk persisteman ngono kae berarti kan ala-alanya Pak Bronco dan Mas Fanani. Artinya baik secara distribusi kelistrikannya, bagaimana men-setup perlinglingannya, inputnya gimana, kemudian ya katakanlah resep-resepnya kan standarnya daripada Pak Bronco dan Mas Fanani. Kemudian bahas mengenai spek ya. Ini yang saya tahu, bisa salah karena saya nggak tahu pastinya. Secara garis besar untuk mixer kemarin ada Midas, kemudian untuk aksesoris equalizer, kemudian apa itu stabilizer tegangan kalau kata saya, atau sequential distribusi apa itu seperti itu. Kemudian aksesorisnya ada DLMS apa ya, DLMS PV atau apa tuh kemarin apa lor, kalau yang tahu komen. Nah aku gak lihat pasti. Yang jelas ya DLMS-nya itu menurut saya lantang. Kemudian untuk perkabelan saya kurang tahu pasti. Yang jelas standarnya daripada Pak Bronco sendiri. Kemudian tadi sudah, kemudian powernya kalau tidak salah RDW full kayaknya loh. RDW power supply-nya RDW tidak salah. Ya untuk RDW memang apa namanya, lintingan tembaganya lapis hitam, jadi lumayan gede lah PSU-nya, jadi subnya lebih berasa. Kemudian power untuk middle-nya sendiri 4 channel. Kemudian untuk hack-nya pun juga sendiri, jadi bagus lah, bisa di by M atau di pasif. Tinggal satu celek konektor udah enak. Kemudian sistemnya saya suka kalau Mas Fanani, cara membuat apa namanya panel input seperti itu. Jadi udah celek link, udah cek kelistrikan, simple. Kalau yang saya pakai sendiri memang single powernya satu harddisk satu. Kalau misalkan satu harddisk katakanlah 2 power, kan tinggal enak celek kayak gitu. Saya nggak membahas tentang sistem nanti terlalu lama. Kemudian untuk speaker setahu saya ada yang 21 in, ada yang 18. Ya lumayan lah. 21 in dengan box, kalau bahasa orang Kediri, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo itu namanya box lak. Bukan box 56, namanya box lak. Box lak port samping. Ada juga box lak port tengah kayak gitu. Nah tentunya diambil woofernya, diambil subwoofernya. Itu yang 21 in ya. Kemudian untuk 18 in-nya kalau tidak salah BNC SW itu seri yang tertinggi, di atasnya nanti ada IPA. Kalau IPA itu jarang pakai karena impedansinya 2 apa berapa ya, 1. Jadi power tertentu. Oke, boxnya yang 18 inch. Ya. Untuk yang LAN area-nya RDW Tara Rolasan 2 sama Twitternya 1 kalau tidak salah. 1 atau 2 ya, saya lupa. 2 kalau tidak salah. 12 in-nya kalau tidak salah 2 atau 1 ya Allah.
1 unit 3 in kalau tidak salah loh, seingat saya. Kemudian untuk penataannya kemarin untuk line array 66. Kemarin saya chattingan sama Mas Fanani, yang kiri sama yang kanan sistemnya berbeda. Kalau yang kiri itu di by M pasif. Di by M pasif jadi sendiri-sendiri. Kalau yang kanan enggak tahu, kayaknya sama kayaknya. Tapi yang jelas untuk yang kiri menurut saya kemarin pas di cek sound fullnya itu yang kiri kurang galak dibandingkan yang sisi racknya, sisi kanannya lainnya daripada lain dari sendiri. Jadi tidak tahu lah. Tapi yang jelas kalau yang kiri katanya Mas Fanani di by M tapi dilewatkan pasifnya, jadi terkat sama crossnya. Oke, untuk penataan subwoofer 21 dideretkan 56 6 box. Jadi yang bawah 6 ke atas 6. Kemudian CL-nya ditaruh tengah. Wis, teman-teman tahu kan seperti itu. Nah, sekarang komentar saya. Oke, jadi tadi tak jelaskan spek sistemnya. Sekarang komentarku. Gini. Memang speaker RCF ku rendah. Tak akoni RCF ku rendah merdu musikal. Nek kon kebalak no angel. Tapi nek jumlah oke, bisa galak tapi soft, halus. Kayak gitu, ah. Jadi 21 in yang digunakan GP Audio LCF di compare power RDW di setting di sekitar frekuensi 30 Hz sampai 85 85 Hz yang dominan yang saya dengarkan di telinga saya rasakan di dodo saya itu memang penataannya oke untuk box 21 in sebarannya. Jadi kalau teman-teman dengerin kemarin, memang ketika box 56 box lag ditata LR atau ditempukkan, jadi natanya jangan ketinggian box yang atas nggak teko suaranya, malah nggak lari. Meskipun yang bawah di delay pun nggak bisa karena nggak ndang tekon dek lemah kayak gitu, nggak ndang tekon dek lemah. Nah, jadi kalau nata ke depan saran saya buat GB jangan terlalu tinggi untuk 21-nya. Ya bener ya kayak kemarin nggak terlalu tinggi tapi dibuat panjang kiri kanan. Nah itu nanti lebih maksimal daripada kayak ditata terlalu atas. Sing atas dewe yang paling tinggi itu nanti nggak teko sampai ngisore, terlalu rendah frekuensinya. Itu. Jadi untuk 56 box CF21 innya maksimal. Dan kekuatan daripada GB Audio itu di 21 innya dengan compare box pot pinggir ini. Jadi ketika pot ketemu pot, speakernya kan dia kalau bahasa orang dulu ekstrim, jadi speakernya hampir diadu kan, kayak gitu, hampir dibetelkan sendiri speakernya. Jadi suaranya lebar, bukan lebar kiri kanan enggak, lebar ke depan, megah. Itu saya suka. Nah, permasalahannya kemarin itu untuk delay itu di FOH menurut saya udah pas dapat ditoleransi. Tapi ketika CLA nanti di jarak kemarin kurang lebih, kalau FOH kabel biasanya kabel FOH itu 50 meter kurang sama panggung ya kurang lebih 40, saya mundur di belakang FOH kurang lebih 55 ke atas lah ya, 55 meter ke atas itu box 56 nya atau 21 nya datangnya terlambat. Jadi kalau misalkan suara dep enggak dep gredep kayak gitu. Nah, loh Mas kok bisa Mas kayak gitu? Ya itu tadi faktornya adalah model boxnya berbeda. Lah lebih baik 18-nya dibuat panjang sama, cuma bolongannya tok, sing sitok selikur in, sing sitok 18 in. Yaitu toleransinya sangat besar. Jadi jarak jauh pun enak gitu. Ya mungkin karpe dibuat CLA biar ada low sub low yang atas atau di atas frekuensi 100 sampai 200 mengambil di situ. Ya itu, jadi untuk sarannya kalau bisa itu natanya jangan tinggi, kemudian dibuat yang agak horizontal panjang. Terus untuk 18-nya masih seputar 18-nya kemarin saya kira menurut saya yang saya dengarkan ya, tapi saya nggak tahu bisa berbenturan juga
dengan, kan saya nggak tahu gitu, saya belum tanya mengenai apakah 21 in sama 18 innya satu link atau satu input ataukah sendiri-sendiri. Nah gitu. Tapi kalau melihat kemarin sendiri-sendiri karena settingnya berbeda-beda. Nah kalau misalkan di satu link mungkin sama, ya kasihannya 18 in, apalagi di box vakum ngesakno. Meskipun sekuat-kuatnya BNC itu ciri khasnya di lapisan daunnya ada cloudnya. Jadi mengkilap bukan sekedar lapisan tahan air, tapi itu kekuatan. Kayak kabel itu ada lapisannya kayak gitu. Kasihan kalau dikasihkan box vakum, dikeber suara rendah, frekuensi rendah. Kemarin saya terlalu rendah untuk 18 in-nya. Itu kalau nggak salah saya dengarkan di ring 80 Hz sampai 120 Hz itu nyos pokoknya. Nah, tapi kalau di drive terlalu rendah ngesakno. Jadi kalau box vakum digetarkan gler kayak gitu, ya speakernya kerja, tapi ora ono suarane saking rendah ya, apalagi box vakum. Box vakum kalau teman-teman ngomong ini di sobat ya. Jadi nggak ada getar, resonansinya nggak ada. Kasihan. Jadi kalau saran saya buat GB audio, misalkan kalau keluar pakai 21 in semua, nggak usah pakai 18, nggak usah. Atau nggak apa-apa pakai 18 tapi ditata di tengah kalau pas apa lo ya. Jadi jalan yang di tengah, 56-nya di pinggir. Nah itu nanti jadi yang di delay, yang CLA delay 3 meter per second aja. Meskipun dia agak termakan atau terlalu panjang 1 meter untuk tekoni deh ngarep, meskipun dia telat, karena itu wajib di delay. Frekuensinya lebih gaung, low sharp itu kecepatannya lebih tinggi daripada warber kayak gitu. Jadi itu nanti insya Allah akan lebih berhasil kalau misalkan keluar 18 in sama 21 in. Jadi ditatanya vertikal, jangan 21 innya di bawah, 18 innya di atas. Itu menurut saya kurang tepat menurut saya. Terus saya korelasikan dengan pertanyaan teman-teman dari Banyuwangi. Mas, nek semisal kalau di Banyuwangi Cak Iwan rekomendasikan nggak? Saya rekomendasikan. Namun gini, saya melihat teman-teman Banyuwangi kan seleranya yang cuduk, yang wendang gitu. Rata-rata yang paling laris di sana kan box F1 jenis turbo, direct horn kayak pelanar gitu. Jadi menurut saya kalau GB tampil di Banyuwangi ya mewah, getarnya mewah, ada nendangnya, jadi seimbang. Ya saya rekomendasikan, tapi itu tadi balik sama seleranya yang di Banyuwangi, teman-teman di Banyuwangi pas di lapangan itu seperti apa. Jadi menurut saya kalau GB ini soundnya linear, bisa geler, bisa nendang. Kemarin pas di setel jam 8:30 malam itu ada DJ yang lagu kicknya Wena, kicknya Pulen. Itu jadi. Artinya di frekuensi tertentu delaynya dapat pas di jarak yang delaynya nggak jadi tadi, yang di jarak saya dengarkan yang di belakang FOH. Tapi ketika kena kick drum, kena tendangan yang frekuensinya bawah, itu baru kerasa telat kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi apa ya, masukanlah buat teman-teman dari GB dari pada sistem delaynya itu gimana, mungkin bisa dicari sendiri. Kalau yang saya dengarkan seperti itu. Terus apalagi ini, untuk linernya tidak ada masalah menurut saya, tidak ada masalah RDW. Ya kemarin kan memang jumlah meternya kurang, meskipun 8 set kurang saya kira. Kayak gitu. Oh ya 8 set ya. 8 unit box. Ya Allah, keliru. Kok tadi kalau nggak salah saya nyebutnya 6 box. Keliru maaf. 8 box itu masuk kurang. Jadi ketika mid hack-nya bunyi sendiri, nah itu wena. Tapi ketika tinggal subwoofernya kencang, seolah-olah saya mendengarkan itu hack-nya ke bawah angin. Jadi yang harusnya cek nggak gitu. Jadi nah itu adalah menurut saya ilmu baru. Jadi ketika cheese-nya itu kalah dengan subwoofernya, dia akan ambiar dengan sendirinya. Nah itu hukumnya.
Nah itu saya pelajari, saya dapatkan ilmunya ketika saya melihat GB Audio kemarin. Terus kemarin saya belajar banyak dari GB Audio mengenai penataan sub untuk box lock-nya. Jadi box lock ketika bertemu kiri kanan lebih megah gitu. Kemarin saya sama deket 5 meter dari depan subnya. Wah, mana awakku mas, ya Allah, lah tenanan medeni. Ya halus, rendah banget menurutku, kayak gitu. Terus apa ya? Jadi kekuatan, langsung kesimpulan saja ya. Mungkin teman-teman bosan. Jadi kekuatan GB Audio ini ya di 21 innya, di rendahnya. Enak. Terus saran saya untuk GB, kalau bisa CLA-nya jangan di drive ke getar, di drive saja ke low-nya. Misalkan lagu pong-pong kan ada nah itu pas di bagian bawah dipotong, katakanlah 40 Hz ke bawah, jadi mulai dari 35 udah naik dikit. Nah gitu, kasihan, soalnya pongnya vakum, kasihan. Naik speakernya takutnya over. Yang kalah itu speedernya, kuningannya itu loh. Yang kedua yang kalah adalah yang paling utama, lemnya nggak kuat nahan anginnya gitu. Itu sarannya. Maksudnya gini, kalau monggo misalkan kalau mau brodol beli lagi, monggo, kan itu hak masing-masing. Tapi supaya biar awet, saran saya itu komentarnya tentang GB. Untuk ya memang rendahnya dapet lah, wong sampai kolor kue geterpol pas tenanan. Saking rendahnya frekuensinya untuk Lipok 56. Tapi ojo sampai jaraknya jangan terlalu diposting subwoofer, kasihan. Untuk mic-nya mungkin ini, saya nggak terlalu review banyak tentang mic-nya ya, karena nanti review brand nanti beda lagi. Yang jelas untuk perpaduan konsepnya saya kira cukup baik. Ciri khasnya soft subwoofernya dari frekuensi 20 Hz sampai katakanlah 250 sampai 500 Hz-nya stabil. Dibuat band-bandan oke. Nah ini GB ini menurut saya cocok buat live band. Nah, karena saya live GB ini jangan hanya terjun di karnaval atau pawai budaya atau katakanlah sound yang diangkut di truk, tapi kalau bisa live band, artis-artis kayak gitu. Saran saya. Maksudnya gini, eman mas bos. Barangnya bagus-bagus, tinggal banyakin acara. Dan cocok ketika live di lapangan, cocok. Nanti beda cerita kalau sudah naik truk. Nah, kelemahannya nanti ketika terlalu tinggi dari tanah, subnya mundur. Nah, itu kemarin dialami oleh teman-teman yang ada di Batu kemarin, yang karnaval kemarin. Keluhannya kayak gitu. Jadi kalau subnya terlalu tinggi mundur, karena apa? Getarnya nggak ndang cepet nang tanah, getarnya malah di angin, malah kena angin, malah kesana kemari, rabatannya berkurang. Jadi box 56-nya ini kunci utama, namun nanti bisa jadi kekurangan ketika setupnya nggak tepat kayak gitu. Ya mungkin itulah yang bisa tak sampaikan tentang GB ya. Untuk kedepannya menurut saya mid-head-nya ditambah lagi, untuk settingannya diperhalus lagi lah. Jadi tetap belajar, sama-sama belajar box 56-nya, mengenai banyak lagi lah tentang GB Audio. Ya sistemnya simpel, mungkin itu dulu. Semoga sukses buat GB. Dan menurut saya ini sound kelas berat ya. Sound kelas berat saya sandingkan dengan Brewok Audio. Rendahnya dapat, kalau Brewok kan pakai planar, jadi getarnya lurus. Kalau GB getarnya lebar seperti huruf U gitu loh. Huruf U dipadukan dengan huruf V. Nah itu nanti seperti itu untuk GB Audio. Oke, mungkin itu dulu, karena ini sudah terlalu sangat lama, mungkin teman-teman bosan ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.